Sekarang kita mau belajar memilih makanan kemasan yang baik dan aman. Yang pertama tentu saja kita harus melihat makanan itu dari sisi kemasannya, supaya kita melihat kemasannya masih utuh, tidak penyok, tidak sobek, tidak terkelupas. Jadi itu adalah kemasan yang bagus. Dan juga bisa melihat tanggal kadaluarsa dari makanan tersebut. Biasanya di dalam bungkus makanan selalu ada tanggal kadaluarsa yang tertera di situ. Jadi kita bisa melihat bagaimana memilih makanan kemasan yang masih layak, yaitu dari tanggal kadaluarsanya. Kemudian untuk gunakan sebelum atau expired by itu berkaitan dengan faktor keamanan. Artinya produk pangan dengan label ini tidak boleh dikonsumsi setelah lewat dari batas tanggal tersebut. Kemudian kalau baik sebelum atau best before ya, berkaitan dengan faktor kualitas. Artinya kalau produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi ketika melewati batas dari tanggal yang tertera, hanya kualitasnya sudah menurun. Meskipun produk dengan label baik sebelum masih aman untuk dikonsumsi setelah lewat dari masa simpannya, lebih baik waspada sebelum mengkonsumsi dengan cara mengamati karakteristik produk itu. Ya, apakah terjadi penyimpangan bau, kemudian berubah warna, dengan cara mengamati karakteristik produk itu. Apakah terjadi penyimpangan bau dan juga warna dan juga rasa. Kalau ragu-ragu, sebaiknya jangan dikonsumsi. Sekarang kita mau belajar tentang menyimpan makanan. Untuk menyimpan makanan segar, yang pertama kita harus menerapkan prinsip first in, first out. Artinya barang yang sudah lebih lama itu sebaiknya dikonsumsi lebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menyimpan makanan, kita akan memberi label pada kemasan yang kita masukkan di dalam kulkas dengan tanggal dan lain sebagainya, supaya itu memberi tanda kepada kita mana makanan yang akan kita konsumsi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau menyimpan makanan, sebaiknya kita menyimpan dengan suhu tertentu yang dianjurkan untuk makanan tersebut. Kalau misalnya seperti daging atau ayam atau ikan, kita bisa menyimpan di suhu yang rendah atau dimasukkan di dalam freezer. Tetapi kalau untuk seperti pisang atau alpukat, sebaiknya kita tidak memasukkannya ke dalam freezer atau kulkas karena itu akan mengubah warna dan rasa. Kemudian yang keempat, sebaiknya kita menggunakan kontainer atau kemasan yang layak untuk menyimpan bahan makanan tersebut. Ya, untuk makanan dalam kemasan disarankan untuk menyimpannya sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tertera di situ, supaya produk itu bisa dimakan atau dinikmati atau dipakai kembali karena itu sesuai dengan instruksi dari kemasan tersebut untuk kita konsumsi kembali. Kemudian kalau kita membeli susu yang ada di toko dan ketika ada di toko itu susu sudah ada di dalam rak lemari pendingin, sebaiknya ketika kita pulang susu tersebut juga kita simpan di dalam lemari pendingin. Oke, sekarang kita mau belajar tentang mengolah makanan. Dua hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengolah makanan, yaitu kondisi hygiene pengolah pangan atau personilnya, dan juga kondisi hygiene pada saat proses pengolahan atau pemasakan. Yang pertama, personal hygiene atau kebersihan pengolahan pangan itu perlu diperhatikan karena baik bahaya fisik
kimia maupun biologi dapat saja dicemarkan melalui pengolah pangan. Oleh sebab itu, orang yang terlibat sebagai pengolah pangan perlu mengikuti anjuran seperti berikut ini. Untuk proses pengolahan pangan, itu mencakup kebersihan dan kondisi peralatan yang digunakan untuk memasak dalam keadaan baik, kondisi dapur atau tempat memasak atau mengolah makanan harus bersih dan juga bebas dari hama seperti tikus, kecoa, lalat, ya. Dan juga praktek pengolah mengacu pada penjelasan dalam gambar berikut ini. Oke, itu tadi penjelasan mengenai cara memilih, menyimpan, dan mengolah makanan yang baik dan benar. Jangan lupa like video ini ya.